Oke. Nah, jadi eh, tadi saya sempat nanya kan ya, udah banyak yang jawab, tapi saya belum respon ulang karena saya lagi ngoprek-ngoprek komputer dulu sebentar, sama sempat pergi sebentar, baik balik lagi. Eh, jadi mungkin waktu itu saya pernah share ya, tapi semuanya kayaknya udah tahu kalau bagian ini. Jadi si UP itu ya kan nggak berubah ya, kisi-kisinya sama kayaknya. Eh, Kisi-kisi pretest dengan UP itu sama kalau tahun 2022 ya. Jadi kalau kata teman-teman yang 2021 itu beda ya, beda kisi-kisi pretest sama kisi-kisi apa namanya UP ya. Nah, jadi kisi-kisi pretest yang kita pakai itu sama dengan kisi-kisi UP yang 2021. Dan ya ternyata pretest yang 2022, yang pretest yang angkatan kita itu banyak banget yang sama dengan soal UP tahun 2021 ya, makanya mungkin banyak teman-teman lihat pembahasan, nggak tahu mungkin di YouTube saya atau di YouTube orang lain juga ada yang bahas itu persis sama gitu soalnya, yaitu ya saya karena ada yang nanya minta dibahasin ya saya bahas gitu ya, jadi kebetulan sama itu. Nah, tapi kalau saya lihat di UP 2022 itu sudah beda, sudah beda. Jadi artinya nggak ada yang betul-betul soalnya itu plek sama kayak kemarin itu gitu ya. Nah, tapi konsepnya ya masih masih seputar itu. Makanya saya sebetulnya lebih suka sharing apa namanya latihan sambil mendalami konsepnya supaya kalaupun soalnya berbeda itu tetap bisa gitu ya. Jadi jangan sampai ngandelin ngandelin ngapalin soal gitu, apalagi ngapalin jawaban. Itu bahaya gitu ya. Kalau begitu ternyata beda kan ya udah waalaikumsalam ya. Jadi nah, jadi kalau saya sih gitu ya. Dari dan saya lebih ya saya lebih bisa memang sharing yang materi fisikanya yang 50 soal ya. Jadi kan ada 70 soal yang pedagogik dan lain-lainnya gitu ya. Nah, dan itu cukup banyak ya. Kemudian yang fisikanya itu cuma 50. Cuma lagi ya. Yang memang content knowledge-nya ya, content knowledge-nya itu 50. Nah, yang bagian atas ini mungkin ya kapan-kapan nanti saya sharing yang saya ingat apa saja kira-kira garis besarnya. Tapi sejujurnya secara umum saya udah saya sharing juga di video yang lain ya, video di YouTube tuh saya udah cerita juga yang video optik di awal saya sempat cerita juga. Bagaimana sih karakter soal yang 70 ini gitu ya. Nah, jadi saya sebagai orang yang nggak terlalu menekuni bidang yang ini, yang pedagogik ini gitu ya, saya ngandelin yang 50 soal ini. Maksudnya kalau yang 50 soal ini bisa selesai lebih cepat, nah setidaknya saya punya waktu untuk membaca soalnya gitu yang pedagogik karena memang panjang-panjang ya. Jadi investasi waktunya dari sini. Bisa dibilang fisika itu yang 50 itu nggak ada hitungan yang rumit, itu nggak ada gitu. Jadi nggak ada, jadi mayoritas itu soal konsep ya. Jadi kalau ada hitungannya itu hitungannya sederhana, kalau konsepnya dapat hitungnya cepat pasti gitu ya. Nah tapi hitung cepat itu juga kalau dilatih ya. Kalau nggak dilatih ya tetap jadi lama juga. Kadang-kadang kalau kurang kurang sering berlatih, loadingnya agak lama. Itu yang harus kita usahakan kita hindari. Jadi bagus nih teman-teman udah rajin nih dari tanggal berapa sih? UP tanggal belasan kan ya? Iya, Pak. Tanggal belasan ya, nanti masih ada setengah bulan lebih ya, lumayan ya. 20 harian. Oke. Nah, jadi dari yang 50 soal ini ya, itu tentu bisa diduga sebetulnya sebarannya itu yang paling banyak itu tentu Iya, adalah Pak. mekanika ya, mekanika. Mekanika itu kan banyak banget. Nah, tadi udah ada yang nyebut ya, ada yang nyebut beberapa. Yang pertama kinematika. Jadi praktis sebetulnya sih sama dengan kisi-kisi yang disebutkan di ya, di kisi-kisi itu ya keluar seperti itu gitu ya. Eh, bisa lagu no, Nay. Sakit pa lomboy na ngaku lagu, Nay. Bubelan lagu-lagu na. Ito ni luwa ito na kuma. Saya nggak ngerti kalau bahasa itu, belum paham ini. Luwa Gimana? ito, luwa ito senang, Mak.
Uni Sisil, belum di-mute Uni. Kirain ada yang mau translate gitu. Ya, jadi kinematika ini seingat saya 3 soal. 3 soal. Seingat saya 3 soal. Jadi soalnya seperti apa ya, ada yang grafik itu selalu ada ya, grafik yang kalau GLB kayaknya grafik GLB kayaknya terlalu mudah ya. Jadi biasanya kombinasi gitu ya antara GLB dengan GLBP gitu ya. Nah, kemudian kinematika terus dinamika ya, dinamika yang hukum Newton lah kayak gitu-gitu, itu ada 3 soal juga. Seingat saya itu ya. Jadi ingatan saya bisa salah ya. Ingatan saya bisa salah. Jadi tapi seingat saya begitu ya. Nah, tapi saya jarang lupa kalau dapat soal fisika terus mengerjakan itu, saya jarang lupa sih. Nggak tahu kalau tahun depan mungkin udah lupa ya. Nah, itu kinematika, dinamika, apa lagi sih? Oh, ini ada kinematika juga sebetulnya, tapi spesifik mungkin ini saya kelompokkan sendiri ya, kelompokkan terpisah nih. Kalau yang saya maksud kinematika di atas berarti kinematika translasi ya, gerak geser ya, yang teman-teman biasa ngajarinya GLB, GLBB gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada gerak melingkar. Gerak melingkar. Gerak melingkar ini juga ada 3 soal. Ada 3 soal. Banyak ya kinematika. Ini sebetulnya masuk dinamika sih berikutnya. Nah, jadi kalau dinamika yang saya maksud di sini itu adalah hukum Newton sebetulnya. Ya, walaupun impuls momentum juga masuk dinamika, tapi saya pisahkan momentum dan impuls ya, itu juga momentum dan impuls masuk materi favorit ya. Nah, ini ada 2 soal. Saya itu kemudian ada soal usaha dan energi. Nah, ini juga 2 soal. Terus apa lagi ya? Yang belum apa? Mekanika. Apa ya? Yang belum masuk dinamika Gaya dan juga. efisiensi. Sebentar apa ya? Oh, ini rotasi. Dinamika rotasi dan dinamika rotasi ya. Saya tulis dinamika aja biar. Dinamika rotasi dan itu kesetimbangan ya, atau keseimbangan. Timbangan benda tegar. Materi kelas, kalau yang SMA itu kelas 11 ya. Nah, ini ada yang ngajar di SMK nggak? Saya, Pak. Di SMK Kelas ya. 10 semua itu, Pak. Oh, kelas 10 semua ya. Oke. Ini juga 2 soal. Nah, coba tolong dihitung berapa soal tuh. 9, 11, 15 ya, Pak? 15. Udah 15 15. soal. Udah Baru 15 soal. hampir sepertiganya ya. Jadi ini materinya baru mekanika ini. Mekanika. Oh iya, sama ini. Kita masukin aja dalam mekanika. Mekanika fluida ya. Mekanika fluida. Mekanika fluida itu 3 soal. Tuh udah banyak ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita bisa ketemu beberapa kali, mungkin kita, tapi terserah teman-teman ya, mau ngacak atau mau fokus dulu ke materi tertentu. Nah, terus baru nanti kalau materi 1, kita punya target misalnya gitu, kita punya target kan ada sampai tanggal berapa belas ya? Jadwal tuh kalau nggak berubah, Pak, 15 sampai 18 kalau nggak salah sih. Iya. Oke. 11 sampai 18 berarti sekitar ya 2 pekan lebih ya. 2 pekan lebih sedikit. Ya, kita bagi-bagi aja, kita atur-atur. Misalnya hari ini mungkin mau kenalan dengan materi apa gitu ya. Nah, memang efektif pasti dengan contoh soal, nggak mungkin saya bahas konsep dari nol ya. Jadi latihan Ya, Pak. soal. Itu mau materi yang mana? Ada komentar dulu dari situ, ada tanggapan dulu, silakan. Nampaknya tidak, Pak.
Suara hujan kedengaran nggak ya? Enggak ya? Enggak kok Pak, aman kok Pak. Oh, enggak ya, aman, aman. Oke, kalau belum ada komentar, sebentar, saya perlu nyari contoh soal. Ternyata nih komputernya beda, jadi bahannya nggak tahu di mana. Sebentar, saya cari dulu ya. Gimana, mau mulai dari mekanika dulu atau gimana? Ada yang punya preferensi? Mungkin siapa tahu buat teman-teman mekanika mah kayaknya udah lancar deh gitu ya. Yang lain aja gitu. Mekanika aja dulu Pak, banyak Pak soalnya. Oh, iya, mekanika dulu. Oke. Aduh, sebentar, saya lupa ada di mana dia. Saya kirim soal ke WA ya. Ini filenya ada di mana tuh? Oke. Mungkin soal ini sudah punya ya. Sudah dicoba atau belum? Tolong dilihat, terus kalau misalnya ada yang perlu dibahas, dipilih aja. Kalau nggak ada, nanti saya kirim yang lain lagi. Itu aja biar efektif ya. Bisa dibuka?
Bisa, Pak. Oke. Aman? Tidak ada masalah? Kalau nomor 4 gimana, Pak? Nomor 4, oke. Iya, nomor 4, Pak. Nomor 4. Sudah terlihat di layar soalnya. Oh, Bu Ida ternyata terlempar ya. Sudah kelihatan di layar soalnya? Sudah, Pak. Oke, Udah, Pak. Sudah, Pak. lihat ya, ada grafik. Ini kayaknya bukan kinematika ya, salah kamar soalnya.
Tapi nggak apa-apa ya. Pada suatu percobaan fisika, seorang siswa ingin mengetahui impuls sebuah benda jika dikenai gaya yang berubah terhadap waktu. Grafik F, fungsi T ya, fungsi waktu, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Apabila perbandingan impuls yang bekerja pada interval 0 sampai 6 sekon dengan impuls yang bekerja pada T6 sampai 12 sekon sebesar 1:1, maka F max ini berapa ya? Nah, jadi ya ini bukan soal kinematika, salah kelompok berarti ini ya. Nah, ini adalah idenya adalah kalau kita punya grafik ini F gaya ya, gaya dalam satuan Newton dan T waktu dalam satuan sekon, F terhadap T. Nah, itu kan kita bisa ngitung perubahan momentum alias impuls ya dengan cara ngitung luas ya. Ngitung luas. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva F terhadap T gitu ya. Nah, jadi buat yang udah lama nggak ngajar materi, ini kelas berapa? Kelas 10 atau kelas 11 ya di SMA itu ya. Nah, kan kita punya misalnya dari hukum Newton lah ya, yang paling terkenal ya, paling terkenal banget ya. Ketika kita ngobrolin hukum Newton, yang paling terkenal tentu kalau di tingkat SMA itu kan kita nulisnya kayak gini ya. Nah, sigma F-nya sama dengan M kali A. Nah, terus nanti A-nya itu kan perubahan kecepatan terhadap waktu ya, delta V per delta T. Nah, jadi kalau kita pindah ruaskan si delta T-nya kan kita akan punya F delta T sama dengan M delta V. Nah, yang sebelah kanan ini adalah perubahan momentum ya, M kali V-nya momentum, berarti M delta V perubahan momentum. Nah, kalau misalnya kita ambil kondisi yang F-nya konstan, ya F-nya konstan, ini F misalnya gitu ya, bekerja dalam waktu T, misalnya grafiknya konstan begini gitu ya. Nah, kan nilai F-nya itu kan sama dengan ini kan, nilai F-nya gitu ya. Nah, kemudian si delta T-nya itu yang ini. Gitu. Maka F delta T itu jadi luas daerah ini. Nah, ini bentuk yang paling sederhana kalau F-nya konstan. Kalau nggak konstan gimana ya? Kalau nggak konstan tetap berlaku sama seperti itu kan. Tetap berlaku sama, mungkin notasi umumnya kita jadi integral F dt gitu ya. Nah, nanti sama dengan M delta V ya. M delta V itu perubahan momentum delta V gitu. Intinya itu. Nah, jadi soal ini kan kata kuncinya adalah impulsnya itu bernilai sama ya. Apabila perbandingan impulsnya 1:1 kan berarti nilainya sama. Jadi artinya 0 sampai 6 itu sampai sini. Nah, itu sama dengan 6 sampai 12. 12 itu sampai sini. Nah, artinya ya daerah ya kan pakai luas daerah kan. Luas daerah yang saya batasi pakai warna hijau itu akan sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh warna bengkok deh. Warna merah gitu. Nah, gitu. Udah gitu aja. Nah, jadi ngitungnya pakai luasnya sama berarti ya. Nah, karena impulsnya sama. Berarti luas yang daerah yang hijau gimana? Jadi luasnya sama. Luas sama. Yang daerah hijau berarti trapesium ya itu ya. Ini sampai sini 6, ini 0 ya. Nah, jadi kita akan punya gimana luasnya 4 tambah F max ya. F max. Ya. Dibagi 2 gitu kan. Dikali Ya. dengan Kali 6 ya, sama dengan luas yang berikutnya ini gitu ya. Nah, kalau yang itu berapa luasnya? Itu adalah 4 ditambah dengan 12, kok 12? 6 ya. Ini 4 yang sini, ini 12 yang bawah, 12 lagi. 6 yang bawah ya, kan dari 6 sampai 12, jadi 6. Dibagi 2, dikali, yang jadi tinggi sekarang adalah yang ini, yang F max-nya. Ini F max. Nah, udah dari situ, terus nanti kita hitung. Ini ada angka 2-nya hilang ya. Nah, jadi kita akan dapat ini berarti 24 ditambah F max. Ada 6 ya, ada 6 F max sama dengan ini F max-nya hilang. Ini 10 ya. 10 F max kan? Ya. Jadi 24 sama dengan 4 F maksimum.
Jadi F maksimumnya adalah 6. 6 ya, benar ya? 24 bagi 4. 6. 6. Ya. Gitu. Ada komentar, silahkan. Tidak ada. Aman berarti ya. Aman-aman, Pak. Aman, Cuma aman. agak bingung. Ya. Oke. Maafkan tadi saya salah naruh soal berarti kenapa jadi itu mekanik ke kinematika ya. Oke, Mau kalau tanya ada, sebentar Bapak. boleh silakan. Berarti itu kata kuncinya itu banding 1 banding 1-nya gitu Ya, Pak ya? betul, 1:1. Berarti nanti kalau misalnya ada misalnya bandingnya 1:2 gitu, berarti nanti tergantung gambarnya juga ya Pak ya? Ya, betul. 1:2 berarti luas yang 1 berarti misalnya berarti setengahnya dari luas yang 2 gitu kan. Iya. Ada faktor pengali aja gitu. Terima kasih ya Pak. Oh, sama-sama ya. Yang lain ada komentar? Berarti kalau sistem kayak grafik ini Pak, berarti luas arsisan Pak ya? Ya, luas daerah yang Pahamnya, dibatasi oleh grafiknya itu dan sumbu mendatar ya biasanya. Sama batas. Kalau ini terhadap waktu berarti batas waktu ya. Berarti ini Gimana, bisa Kes? dipastikan selalu pakai luas ini Pak untuk soal tipikal seperti ini. Ya kalau pertanyaannya begini pakai luas gitu. Nah nanti kalau di kinematika ya, kalau kita ngomongin kinematika itu kan ada variasinya, ada 2 sih biasanya yang sering muncul. Pertama yang pakai luas, yang kedua yang pakai gradien. Ya, yang pakai gradien itu apa? Misalnya, nah gitu ya jawabannya itu dulu sementara. Jadi kalau luas atau gradien ya tergantung nanti apa yang diminta kan. Baik Pak. Ya oke. Sama-sama. Oke. Saya kasih soal lagi kalau tidak ada yang itu ditanyakan, yang grafik. Ada satu lagi Pak. Oh boleh silakan. Yang nomor 6 itu kan kami nggak jelas tuh Pak bentuk soalnya Pak, gambarnya. Jadi bingung mau jawabnya itu Pak. Nomor 4. Oh, terakhir. Nomor 6 Pak, nomor 6. nomor Perhatikan gambar Oke, sebentar. F Pak. Oh iya. Ya. Jadi bingung mau gimana ini jawabnya. Ya itu ticker timer ya. Nomor 6. Ini terlihatkah ini? Apa terlihat lebih besar? Ya, ini kita berangkatnya dari pemahaman ya mungkin ada teman-teman yang sudah pernah praktikum ya pakai ticker timer ya. Jadi dari sini ticker timer itu kan mereka kasih interval waktu yang sama gitu ya. Jadi misalnya ini. Nah, katakanlah ini poin 1 ya, poin 1 adalah titik 0 gitu ya. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Artinya antara 0 ke 1 dengan 1 ke 2 itu kan waktunya sama. Nah, waktunya sama, jarak tempuhnya lebih panjang kan. Jadi berarti dari sini kita bisa baca bahwa dari 01 ke 12 itu dia kecepatannya bertambah ya. Karena pada waktu yang sama dia menempuh jarak yang lebih besar kan. Itu 01, 12. Jadi artinya 01, 12 itu kecepatannya bertambah atau tetap atau berkurang? Bertambah. Bertambah Pak. Bertambah Pak. Kecepatannya bertambah. Naik dari kecepatan. Nah, ya semuanya kecepatannya bertambah ya. Grafiknya gitu kan. Iya. P-nya semuanya naik gitu ya. Nah, yang perlu kita cari adalah adakah yang tetap. Nah, kita lihat sini. Nah, ini dari garisnya itu sebetulnya cukup mudah-mudahan cukup terlihat garisnya ya ini. Ini dari sini itu kan ada satu skala ya. Ini kan satu skala nih. Kalau dari yang 1 ke 2 ini ada 1, 2, 3. 3 skala ya. Nah, ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 5 skala. Nah, 5.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7 skala. Jadi masih naik nih. Sampai detik keempat itu masih naik. Nah, udah kelihatan ya. Berarti ini nggak mungkin ya. Karena ini kan baru Enggak, Pak. 0, 1, 2. Nah, setelah 2 udah konstan. Berarti ini bukan yang ini. Ya, karena sampai detik keempat masih naik. Nah, lihat dari 4 ke 5 gitu ya. 4 ke 5 itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masih naik nggak? Masih naik ya? Masih, Pak. Masih naik. Wah, nggak ada jawabannya kalau begini caranya. Nah, ini skalanya nggak kelihatan. Enggak ada, Pak. Bener sih, bener emang nggak kelihatan. Paling cocok itu yang mana? Nah, habis itu, eh, tapi mungkin bukan itu sih yang dimaksud sepertinya ya. Bukan itu yang dimaksud, sepertinya bukan itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Sama ya? Sama Pak, sama. Ini berarti udah konstan nih. Ini detik keempat sampai ini 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sama lagi. Sama. Sama lagi. Berarti, 2 jawabannya. Tapi eh, nomor 2 D berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah berkurang ya. Ini cuma 2 kotak. Ya, berarti berkurang. Nah, berkurangnya itu kan dia arah geraknya kan tetap ya. Ini kan tetap ke kanan kan. Berarti Iya, ini Pak. nggak mungkin, ini nggak mungkin gitu. Nah, ini juga nggak mungkin gitu. Ini yang jelas salah gitu. Kan kalau yang ini kan berarti dia ada waktu dia berhenti kan. Nah, ini kan berhenti Iya. Iya. artinya Iya, nol. Pak. Ada waktu berhenti Iya, nol. nol. Nah, kalau ini berarti dia geraknya ke kiri gitu kan. Geraknya ya Balik berlawanan. arah. Nah, ini juga sama, ini geraknya udah berlawanan arah. Jadi ini nggak mungkin nih. Nah, ini tadi udah nggak mungkin, udah jelas. Ini yang paling mungkin dipilih ya. Ya. Tapi sepertinya bener ya. Kan ini 0, 1, 2, 3, 4 nih. 4 nih sampai sini. Terus ini 5, 6, 7. Ya kan? Nah, Iya Pak, pas itu Pak. nah, pas ya. Pas itu, Pak. Iya, 2 detik iya, Pak. terakhir ya gitu. Iya, Pak. Nah, tapi mungkin yang tadi itu masih kelamaan untuk menjawab seperti itu. Ya, maka memang kuncinya yang tadi itu. Lihat ini geraknya selalu ke kanan. Kita harus mengenali yang seperti ini gitu. Kondisi-kondisi yang ini jelas nggak mungkin gitu. Karena ini kan ini tandanya dia udah berbalik arah ya, karena kecepatannya udah jadi negatif gitu. Jadi ini udah pasti salah, ini pasti salah, ini nggak pernah diem berarti ini pasti salah ya. Tinggal 2 kemungkinan itu. Gitu. Dan itu memang perlu dilatih yang gitu. Instingnya biar lebih cepat gitu. Pas ujian. Gitu ada komentar bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua. Sementara masih bisa lanjut. Sementara oke ya. Oke, sip. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi yang dari situ, kita coba. Ya. Soal paling favorit apa kira-kira kalau di kinematika? Nah, pick kinematika favoritnya nih. Betul, soal grafik. Grafik itu paling favorit di kinematika. Setiap ini kayaknya selalu ada. Jadi itu harus paling dikuasai ya. Sudah terbaca soal berikutnya. Iya, sudah. Grafik.
Akram. Gimana, ada sudah dapat clue-nya atau jawabannya mungkin? Gimana, aman? Belum, Pak, belum aman. Belum aman. Sudah sampai mana? Gimana? Gimana? Udah? Ada yang sudah dapat? Ada yang belum dapat?
Dapat, Bul? Delapan meter bukan ya Pak ya? 8 meter kayaknya kejauhan deh. Oke, kita bahas aja ya. Iya Pak. Oke. Nah, jadi idenya seperti yang tadi kita bicarakan, kalau ada grafik V terhadap T, nah ini kan ngomongin posisi ya, posisi kaitannya dengan perpindahan, kaitannya dengan jarak juga nanti ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi ya, tadi kita main sama Pak siapa tadi ya. Ini ada grafik V terhadap T, kalau kita ngitung perpindahan atau jarak kita bisa hitung pakai luas gitu ya. Pakai luas. Nah, tapi hati-hati dengan arah gerak ya. Arah gerak itu di sini ada kecepatan itu kan di sini ada dari 0 sampai ke T 0 sampai 4 itu kan kita bisa baca bahwa kecepatannya itu kan ada di sumbu positif kan. Jadi kecepatannya positif. Sementara 4 sampai 8 itu kan kecepatannya negatif. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa positifnya ke kanan, berarti kita bisa simpulkan 0 sampai 4 itu bendanya gerak ke kanan, gitu ya. Sementara 4 sampai 8 itu kecepatannya negatif, berarti bendanya bergerak ke kiri. Gitu. Nah, yang diminta adalah T2 ya, ada T2 itu dikasih tahu ya, T2. Jadi kita ambil T2 di sini. Nah, kita tarik garis ke atas nih. Nah, kita dapat angka berapa di sini? Ini angkanya gampang ya, tengah-tengahnya kan. Nah, pasti angkanya 3 ya, tengah-tengahnya gitu ya. Nah, berarti dari situ, nah sekarang kita bisa menentukan berapa sih jarak yang ditempuh ya dari T2 sampai T4. Yang ini nih. Nah, ini luas kan? Kita hitung luasnya. Luasnya berapa tuh? Itu kan Setengah sekali 3. 3 meter. 3 meter ya. 3 meter. Ya, 3. Berarti kita bisa gambarkan kira-kira gerakan bendanya itu akan seperti ini ya. Nah, ini kita nggak tahu ada di mana gitu ya. Yang jelas pada T sama dengan 2. Dia ada di situ. Kemudian 2 sampai 4 itu dia gerak ke kanan sejauh 3 meter. Gitu. Ini 3 meter. Dan ini adalah pada T sama dengan 4. Gitu ya. Nah, lanjutnya bisa cepet dong ya. Kalau yang seperti itu kan sudah diketahui polanya. Oh ya, berarti kita harus ngitung luas daerah yang dibatasi kurva dari T4 sampai 8. Yang diminta kan 4 sampai T8 ya. Jadi T4 sampai 8 ini kan bentuknya bagus nih, simetri ya. Jadi ini luasnya berapa nih? Pak. 4, Pak. 4 ya, oke 4 ya. Jadi ini 4. Nah, 4. Nah, perhatikan bahwa dari 4 sampai 8 itu bendanya itu gerak kemana? -1 berarti. Gerak ke kiri kan? Gerak ke kiri. Ya, kalau tadi ke kanan berarti sekarang ke kiri. Ke kiri geraknya ya. Ya, betul ya. Sejauh 4 meter kan? Iya. Ini T berapa persen? T sama dengan 8 itu ada di sini gitu. Ada di sini. Oh iya. 1 meter di posisi mula-mula kan? Iya Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, betul. 1 meter. Nah, udah ya. Nah, sekarang soal itu ngasih tahu bahwa pada T2 itu ada di X sama dengan berapa? 3 3 meter. meter. 3, Pak. Ini tuh X3 di sini. Berarti yang di sini X Oh, berapa? 2. Iya. Gitu. X2. Berarti untuk soal-soal yang seperti ini
mau nggak mau memang harus digambar juga ya Pak. Iya, kalau nggak digambar, dibayangkan di kepala, lintasannya kayak gimana sih gitu. Karena kalau kalau sepintas ini tadi jawaban kami bisa kami bilang -1 tadi Pak. Karena Min kan satu, ya benar. 3-4 ya. Iya Pak, masih bingung Iya. keluarnya 2 Iya. meter Pak. Ya, 3-4 itu jadinya itu adalah perpindahannya jadinya. Iya, Perpindahannya posisi -1 Pak. akhir awal ya Pak. Posisi awalnya kan di X3. Jadi -1-nya itu dari angka 3 kan. Iya, betul. Ya, jadi itu mudah-mudahan cukup jelas. Ini nomor ini ada pertanyaan lagi untuk yang grafik yang barusan. Insya Allah jelas. Kalau ya, oke, sip. Ya. Nah, perhatikan juga nanti pertanyaannya misalnya kalau pertanyaannya jarak, nah itu akan lebih mudah sih biasanya kalau jarak. Kalau jarak kan kita nggak perhatikan arah ya, nah, semua aja kita hitung. Jadi misalnya kalau misalnya kita ditanya dari detik kedua sampai detik ke-8, berarti jarak tempuhnya berapa gitu. Itu kan lebih mudah ya. Tinggal tambahin aja tuh si merah dengan si kuning itu. Jadi berapa meter dia geser. Pindah jaraknya adalah 7 meter ya. Ini 3 meter terus 4 meter. Jadi jarak tempuhnya dari 2 sampai 8 itu 7 meter. Nah, biasanya sih memang slipnya itu keplesetnya itu yang arahnya berubah ini gitu, seperti itu. Oke. Coba kita lihat lagi, masih soal yang grafik. Pokoknya nggak boleh salah hanya kalau soal grafik ya. Grafik kecepatan terdapat terus mobil yang bergerak terus. D 40 sekon nah. Mulai 40 sekon. Pak Saiful udah dapat? Harusnya 40 sekon itu mulainya Pak. 40 ya. Iyalah. 0. D itu Pak ya. Kalau nggak salah Pak, kalau sekali mencongak itu Pak. Ya, siap. Sip. Ilmu anak SMK Pak, mencongak Pak. Oh, iya.
Kan itu tengoknya dari trapesiumnya kan Pak, sama sisinya itu kan. Tinggal Ya, potong aja. 80 ke 120 kan berarti 40. Mulai dari 40 ke 80 kan jaraknya 40 sekon berarti bergerak konstan. 0,40 kan ya mulai apa nggak konstan, apa melaju cepat kan Pak. yang lain dapat sama enggak? 10 sekon ya, Pak. 10 sekon. Wah, beda asik demokratisnya. Ada yang beda lagi? Bu Ida kayaknya beda lagi. Ya, masih idenya itu luas ya. Masih luas. Pokoknya ngomongin luas-luasan itu yang paling favorit di grafik di PPG itu ya. Grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah mobil yang bergerak lurus diketahui seperti tergambar di bawah ini. Jika jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 80 sekon pertama. 80 sekon pertama kan berarti dari 0 sampai 80 ya. Berarti grafik yang kanan ini nggak pakai ya, yang miring ini ya. Sampai detik. 20 ya, Pak. Nah, beda lagi asik. Salah hitung tadi, Pak. 20. Ah, sip. Oke. Harusnya 40. Nah, jadi yang diminta kan sampai sini ya, sampai detik ke-80 itu 1000 meter. Nah, artinya luas trapesium kita ini adalah 1000. Gitu ya. 1000 ya. Nah, kalau saya mikirnya gini, trapesium ini 1000 kan, luasnya ya. Nah, yang kita batasi pakai warna biru ini luasnya 1000. Nah, kalau kotaknya utuh, yang saya batasi pakai warna merah itu berapa luasnya? 1600. 1600. Oke, sip. Terus, Nah, berarti segitiga yang merah ini 600 dong ya? ya, Iya, iya Pak. Pak. Iya kan? Nah, supaya segitiga yang merah ini 600 luasnya, sini harus angka berapa? 20, 60 20. tetap ya. Nah, yang ditanya yang mana? Yang kecepatan Yang tetap atas itu, Pak. Itu yang mana? 20 berarti. Ah, ini kan? Iya. Iya, 20. Ayo. Benar. Singkat ya. Salah. Saya pakai rumus matematisnya aja tadi, Pak. Kan Ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi Ya. 2 sama dengan Mm, 1000. ya. Iya, Betul. jadi salah juga tadi. Benar. Ya, saya juga menduga akan begitu dijawabnya, makanya saya jawabnya pakai yang lain. Ya, betul. Cara benernya begitu, Pak. Yang tadi juga benar sih. Jadi pakai persamaan. Gimana persamaan? Pakai luas ya, pakai luas. Jadi pakai luas. Luas, Pak. Luas. Berarti luas trapesium yang dimaksudkan berarti yang ini kan ya? Ya, iya ya, Pak. Itu 1000 gitu ya. 1000. 1000 itu berarti 80 tambah X per ya betul 80 itu yang bawah ya, yang Iya. atasnya katakanlah ya delta T gitu ya. ya Dibagi 2 gitu kan? kali 20. 20 sama dengan 1000. Ini juga 1000. gampang sih gitu. Nah, ini dapat 10 berarti 100 ya. Ini juga langsung dapat 80 tambah delta T sama dengan 100. Gitu. Delta T-nya 20. Iya ya. Delta T itu yang diminta adalah yang tetap, berarti yang ini. Ya, aman sih harusnya kinematika ya. Lumayan lah 3 soal. Kalau kayak gini soalnya sama Bapak masih bisa nih, Pak. Ada nggak kemungkinan
tanpa angka gitu Pak, lebih kayak ke penganalisisan grafik kemarin Bapak soalnya. Eh, kalau yang kinematika kemarin enggak. Ya, kayak gitu-gitu aja ngitung luas kayak gitu. Berarti pendekatannya lebih ke luas saja selalu ya Pak. Ya, luas. Hanya membedakan kayak tadi antara posisi, jarak sama perpindahan aja di beda perlakuannya tadi ya Ya, Pak. kayak gitu. Baik Pak, terima Yang kasih. ya variasinya itu yang gerak lurus kecepatan konstan gitu ya. Kita bilang biasanya GLB, seperti itu. Baik Pak, siap. Itu kategori soal wajib bisa lah pokoknya kinematika tuh. Sebetulnya di video saya itu banyak tuh. Kinematika itu udah banyak dari konsep dasarnya sampai latihan soal itu cukup banyak. Iya, yang persiapan pretest ya nonton dari video Bapak. Ya, ya kan itu kan banyak saya bahas nggak cuma Iya Pak. aja kan ada konsep-konsep yang sering apa namanya banyak yang suka kepleset gitu ya. Orang bilang Pak dosen-dosen bilang miskonsepsi gitu ya. Itu banyak saya bahas juga kan di situ. Jadi bisa jadi kalau lagi nganggur bisa dilihat. Bapak-bapak sekarang terganggu nonton bola juga. Nah, kalau saya lihat ya, kalau dibanding pretest, fisikanya lebih mudah yang UP kok. Syukurlah Pak. Kok ini lagi sih? Salah deh. Salah komputer. Ada soal-soal yang gampang gitu ya. Nanti yang gitu-gitu nggak boleh salah hitung, apalagi gitu tuh sayang banget. Saya nggak menduga bakal ada soal-soal model begitu, tapi ternyata ada gitu. Yang betul-betul bisa tinggal ya kalau rumusnya nggak lupa ya pasti bisa lah. What the hell? Dua puluh kecepatan ya. Kecepatan. Kecepatan. Tiga berapa dapatnya? Kayaknya salah ini ya. On process. Ada yang salah satuan ya saya.
Itu lah, Pak. Iya, ini ada yang salah satuan, maaf. Mm, Ini harusnya nggak pakai kuadrat ya. Hasilnya 10 gitu, Pak. Iya, ini sisanya 20 juga. Yang soal ini 10 kan, Pak? Soalnya 1, Bu. Oke, kita cocokin ya. Ada yang beda-beda jawabannya. Sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam. Nah, dengan percepatan konstan hingga setelah bergerak selama 20 sekon menempuh jarak 200 meter. Yang ditanya besar kecepatan pada T20 berarti ya. Nah, ini kan idenya sama dengan yang tadi harusnya. Ya. Misalnya T dalam sekon, ini V dalam meter per sekon. Nah, terus karena dari keadaan diam, berarti kan nanti startnya dari sini, ya, dari 0 kan? Nah, terus percepatan tetap, berarti grafiknya lurus miring begini. Nah, ini yang diminta pada T20, dan kata kuncinya jaraknya 200 meter. Berarti luas daerah yang ini berapa? Luasnya 200 kan? Nah, supaya luasnya 200 di sini angka berapa? Angka 10. Aduh, nggak apa. Kan suka pura-pura lupa luas segitiga kan? 20 ya, Pak? 20, Pak. 10 lah. 20. Setengah sekali tinggi. Iya, Iya, setengah alas ketiga. iya. Nah, kalau Berarti ini konsepnya buat grafik juga ya, Pak ya? iya, enggak juga bisa sih. Mungkin sebagian akan berpikir pakai ini ya, pakai apa ya? Bisa pakai GLBP kita bilang ya. LBB, Iya, Pak. Iya, atau pakai VP S dulu. plus Iya, cari nilai A-nya. T gitu ya. Tapi A-nya kita nggak tahu kan, belum tahu. Oh, Iya. kita ada data delta S. Oh, berarti kita mungkin bisa pakai delta S itu V0T tambah setengah AT kuadrat. Tapi nggak ada A-nya lagi kan, kita perlu cari tahu itu juga. Jadi pakai apa dong kalau gitu? Jadi kita Iya, pakai tadi Oke, dari S, benar. dari S Maksudnya ketemu A, udah tuh baru ke A. VT A. lagi, Pak. Kecepatannya 2 kali 1. cara. 2 kali, Pak. 2 cara, Pak. 2 Nggak kali bisa. ya. Iya, Delta S-nya ada ya. Delta S-nya ada. ini ada. T0 ada. V0-nya kan T-nya 0. Mm-mm. Dari sini nih V0-nya 0, ininya 0. Nah, T-nya 20. Dari sini nanti ketemu A-nya kan? Iya. Iya, Pak. Ketemu baru ke sini gitu. Iya. Kita pakai. Nggak wajib grafik.
Ya, tapi Beda lebih selera simpel aja. sih. Tapi lebih simpel pakai grafik sih, Pak. Iya, makanya saya pakai itu. Tapi kadang-kadang eh, ya tidak semuanya kepikir ke situ gitu. Pasti standarnya mikirnya ke sini standarnya. Kebanyakan orang akan ke sini mikirnya. Ya, lumayan ini lebih takes time sih kata saya. Tapi kalau cepat ya sama sih. Ketemu juga. Cepat ngitungnya ya. Nah, mungkin move on ya kinematikanya segitu dulu. Di WA ada 2 soal untuk pengantar dinamika ya, hukum Newton. Ada gaya gesek ya. Nah, ingat aja. Habis. Biasa. Bentar, Man. Bentar, Man.
Gimana, sudah dapat? Oke. Gimana, apa kabar? Bu Yuni, apa kabar? Sudah Pak, sudah dapat Pak. Sudah dapat ya? Iya Pak. Oke, sip. Kita cocokkan ya. Siapa tahu ada yang belum dapat. Ini dapat angka berapa? Yang A? Yang A saya dapatnya 60 Newton Pak. 60 Newton. Oke. Percepatannya? 0 Pak. Oke, sip. Nomor B? Yang B 80 Newton. Oke. Percepatannya? Percepatannya 0 Pak. 0 Pak. Sip. Yang ini? Yang C gaya geseknya 40 Newton Pak. 40 Newton. Oke, sip. Yang percepatannya? 3 meter per sekon kuadrat Pak. 3 ya. Iya Pak. Oke. Oke, mantap. Sip. Yang lain gimana? Sama? Kalau udah sama kita pulang ya. Udah di rumah ya. Gimana yang lain? Ada komentar? Ada yang beda? Nggak ada yang beda berarti. Kalau diem aja. Jelasin, Pak. Jelasin. Oke. Ya, jadi kalau kita ketemu yang seperti ini, pertama yang harus kita cek itu, jadi bendanya sedang apa? Maksudnya sedang apa itu dia diam atau bergerak gitu ya. Benda diam atau bergerak. Caranya adalah kita hitung dulu, hitung Fs maksimum. Ya, tinggal mu S kali N kan. Nah, ini kan semuanya yakin, ingat lah ya. Mu S kali M kali G ya. Kondisinya kan diberi gayanya mendatar ya. Nah, asumsinya seperti itu. Gaya mendatar, bukan asumsi, dikasih tahu memang seperti itu. Nah, ini dapat nih mu S-nya 0,4, G-nya nggak dikasih tahu, anggap aja 10 ya biar gampang. Berarti 200 beratnya dikali 0,4, ini 80. 80 ya, bener ya? 80 Newton itu Fs maksimum. Nah, setelah kita dapat Fs maksimum, kita bandingkan gaya penggeraknya, gaya yang diberikan yang mendatar sejajar dengan gesekan itu ya, dibandingkan dengan Fs maksimum. Kalau F penggeraknya itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum, berarti bendanya diam. Kalau diam nanti berlaku hukum 1 kan ya, hukum 1 Newton ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Hukum 1. Kalau saya dulu ingat dosen saya bilang jangan bilang hukum Newton 1, tapi hukum 1 Newton.
Karena Newtonnya cuma ada satu. Jadi kalau ada hukum Newton 1, Newton 2, jadi Newtonnya ada 3 nanti. Nah, sigma F-nya sama dengan. Jadi nanti menentukan gaya geseknya pakai ini, sigma F sama dengan 0. Nah, kalau F penggeraknya itu lebih besar dari Fs maksimum, gitu ya. Nah, maka nanti dia bendanya berarti bergerak. Kalau bergerak berarti nanti gaya geseknya sama dengan FK, gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita udah punya gaya gesek maksimumnya, statis maksimumnya 80. Nah, untuk kondisi yang soal A, nah pertanyaan yang A itu kan gaya penggeraknya itu 60 Newton. Nah, berarti kan dia dibanding 80 dia lebih kecil kan? Lebih kecil dari Fs maksimum. Berarti bendanya diam. Karena bendanya diam, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita gambar ya, diagram benda bebas, nih, bendanya titik aja kita gambar. Nah, berarti dia dikasih gaya ke kanan misalnya ya, nah, F-nya nih 60 Newton kan. Nah, ke kiri ya itu timbul gaya gesek kan. Timbul gaya gesek. Nah, kayak sebut Fs ya, karena udah tahu statis karena diem. Nah, berlaku ini sigma F sama dengan 0. Berarti kan kalau sigma F sama dengan 0, pada arah horizontal kan gayanya cuma 2. Ya, berarti ya udah. Fs-nya sama dengan F yang diberikan itu. Berarti 60 Newton. Gitu. Karena diem ya berarti A-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, itu yang A. Nah, yang B sama ya, karena 80 kan pas sama dengan ini kan. Nah, ini yang selama ini kita sering sampaikan ke anak-anak, ini yang kondisi tepat akan bergerak. Nah, saat itulah yang Fs-nya maksimum. Nah, jadi ini tepat sama dengan Fs maksimum. Nah, jadi udah gaya geseknya segitu, belum bergerak ya, belum bergerak berarti masih 0. Gitu. Dah, itu yang B. Nah, yang C, F-nya kan dikasihnya 100 Newton. 100 Newton berarti kan lebih besar nih dari Fs maksimum. Karena lebih besar berarti dia gerak, bendanya gerak. Nah, kalau bendanya gerak berarti kayak geseknya pakai yang FK ya. FK mu K kali N ya. Berarti mu K-nya 0,2, N-nya kan 200 ya. Jadi 40 Newton. Nah, udah dapat itu, baru kita bisa menentukan percepatannya ya. Ini dikasih gaya tadi berapa? 100 ya. 100 Newton. Nah, sementara gesekannya barusan kita hitung adalah ini FK ya. 40 Newton. Nah, berarti udah tuh, tinggal kita cari A-nya pakai sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nanti A-nya ketemu. Gitu. Ada komentar silahkan sebelum kita move on ke soal berikutnya. Sementara paham, Pak. Oke ya? Iya. Aman ya? Sip. Oke, move on. Move on ke ya soal ini.
Pak, itu yang gaya kontak itu berarti nanti M1 dengan M2 kan ada gaya kontak kan, Pak? Iya, betul. Nah, M1 dan M2 ini nanti mengalukan gaya kontak M3 kan? Betul. M2, M3 ada gaya kontak juga. Betul sekali. Sultan ini. Ibu Umi terlempar-lempar terus, kasihan. Ya, gimana? Sudah beres? Aman semua? Ya, Pak. Ya. Udah ya? Berapa percepatan, Balok? 1, Pak. 1, ya, sip. Ketika saya sudah serius. Itulah.
N1, N2-nya 14 dengan 8 nggak, Pak? Yang ini nih, gaya resultan dulu. Yang B ini gimana? Resultannya sigma F lah, Pak. Jadinya kan. Ya. Di tiap balok ya. Di balok yang pertama berapa Newton resultan gayanya? Iya, Pak, sigma F. Ya, dapatnya berapa Newton, Pak? Resultan gaya Di masing-masing balok ya. bentar, Pak. Tengok catatan lagi. Di masa satunya, Pak. Kan sigma F kan, Pak ya? Ya. Sigma F sama dengan kita cari gaya kontaknya dulu kan, percepatan ya, Pak ya. Nanti kan dapat di F min gaya kontak sama dengan M kali A kan, Pak, untuk gaya resultan pada balok 1. Itu pun pada balok 2 dan balok 3 kan. Iya, betul. Untuk di resultan balok 1 itu 14, Pak, kalau nggak salah, 14 Newton. Karena kan nggak ini dihitung ini ya, Pak. Lupa aku, Pak. Dikali 0,1. N1 dia resultannya 2 Newton, Pak, jadinya, Pak. 2 Newton. Kan kita ada gaya gesek ya, Pak ya. Betul. Untuk balok 2 3 Newton, Pak. Iya, 3 Newton. Balok 3 4 Newton. Ya. Sip. Yang lain gimana? Aman? Sama, Pak. Ini materi aku, Pak. Materi PJBL ku, Pak. Oh. Untuk aksi 4 nanti. Iya, sip. Mantap. Yang lain udah sama ya? Pakai aksi reaksi nih kalau mau cari cepatnya. Ya, jadi pertama kita cari dulu lah gaya gesek ya, gaya gesek kinetik. Kalau udah jelas gaya gesek kinetik berarti dia bergerak kan ya. Dia dikasih 18 Newton, gaya gesek ya, koefisiennya 0,1, masanya itu. Jadi kita bisa hitung masing-masing, bisa sekaligus FK pada benda 1 kan berarti mu K dikali dengan N1 ya, balok 1. Berarti mu K dikali M1 kali G ya. Nanti dapat tuh 0,1 kali 20, berarti ini 2 Newton kan. Sama kayak tadi, benda 2 juga gitu caranya gitu ya. Nanti dapat nih mu K dikali M2G, berarti nanti dapatnya 3 Newton. Nah ini FK pada benda 3 berarti sama kayak gitu, mu K dikali N3, berarti ini 4 Newton. Nah berarti kalau kita jumlahkan, FK-nya berarti 2, 3, 4, 9 ya. Nah, untuk cari percepatannya yang paling gampang adalah kita satukan semuanya. Semua benda disatukan sebagai satu benda ya. Nah, dia dapat gaya ya ke kanan itu 18 Newton yang soal ini. Nah, lalu barusan kita udah hitung FK-nya itu
9 kan. Jadi kan kita punya sigma F pada arah sumbu X sama dengan M kali A. Nah, berarti kita punya 18 dikurang FK ya sama dengan ini 9A ya. Jadi ini 9 karena FK-nya 9 ya. Sama dengan 9A. Jadi dapat A-nya 1. Nah, terus yang pertanyaan B itu kan yang ditanya gaya resultan ya. Jadi, karena yang ditanya gaya resultan ya cukup dengan maaf. Sigma F pada benda 1 ya kan sama dengan M1 dikali A ya. M1-nya 2 kg, A-nya 1. Berarti ya pasti 2 Newton. Ya. Sigma F pada benda 2 kan M2 dikali A. Ya pasti sama dengan 3 kali 1 kan, percepatannya kan 1 bersendiri hitung. Nah, sigma F pada benda 3 ya sama dengan M3 kali A. Berarti dapat ini 4 kali 1 ya, berarti 4 Newton. Nah, tuh ya. Nah, dapat tuh sigma F. Kemudian yang tanya besar gaya kontak pada masing-masing benda ya. Kedua balok ya. Gaya kontak antara kedua balok. Jadi, nah kalau seperti ini kita bisa lihat benda 1 dan benda 3 yang gampang tuh yang di ujung-ujung aja. Nah, misalnya yang C, kontak antara balok 1 dan balok 2. Jadi cukup kita lihat balok 1 sebetulnya. Nah, kalau seperti ini kan dia didorong dengan gaya F yang sama dengan 18 Newton. Nah, terus dia dapat gaya gesek FK1 kan. Nah, terus inilah gaya pada 1 karena 2. Ini yang dicari. Salah satu yang dicari. Nah, udah kita pakai sigma F tadi kan sigma F-nya pada benda 1 sama dengan M1 kali A. Udah kita hitung tadi ya angkanya. Hasilnya 2 kan. Ini, yang ini. Nah, ini kan berarti F yang 18 itu dikurangi FK1 dikurangi dengan F12. Nah, sama dengan 2. Dapat tuh. Nanti kita punya 18 dikurang 2 dikurang F12 sama dengan 2 ya. Jadi dapat F12-nya adalah 14 ya. 14 Newton. Nah, dengan cara yang sama nanti kita hitung lagi gaya kontak antara yang 2 dengan 3. Nah, untuk 2 dengan 3 jangan ambil 2 persamaan jadi lebih kompleks, ambil di benda 3. Benda 3 itu yang 4 kg. Nah, benda 3 itu yang 4 kg itu dia dapat gaya ke kanan. Itu gaya kontak yang ditanyain kan? F pada 2, Pak. Ya, F pada 3 karena 2. F. Nah, terus Ya, 3 doang nilainya 1. Ini gaya gesek pada benda 3 ya. FK benda 3. Udah itu aja kan? Nggak ada yang lain lagi pada benda 3. Jadi sigma F pada benda 3 sama dengan M3A. Tadi udah kita hitung nilainya 4 ya. Ini yang ini. Nah, ini kan berarti F32 min FK3 sama dengan 4 ya. FK3-nya tadi berapa? Udah di atas, sudah kita hitung ya. Nah, itu 4 Newton ya. 4 Newton berarti F32-nya dapat 4 sama dengan 4. Ya, berarti FK. Gaya kontak antara 3 dengan 2 itu 8 Newton. Ini rumus cepat nih, Pak. Aku pakai persamaan matematis, Pak. Bisa. Gimana Pak? Ajarin dong rumus cepatnya. Enggak, Pak.
Yang Bapak justru rumus cepatnya, Pak. Yang aku pakai rumus matematisnya, Pak. Oh, Kayak iya, iya. apa? Jadi agak terkejut nengok jalan Bapak lebih cepat, Pak. Ini balok yang satu ya, balok satu. Oke, gimana, ada komentar? Lanjut, Pak. Ya. Sudah aman ya untuk yang ini? Insya Allah aman. Ya, sip. Ya, mungkin sementara itu dulu. Nah, mungkin gini, ke besok-besok, untuk besok-besok ini gimana kalau misalnya kita sepakati dulu, nanti ketemu lagi kapan, terus materinya apa, terus nanti saya share dulu mungkin soal yang mau dibahas. Boleh juga bahwa Ibu kalau punya soal dikirim dulu. Ya, nah terus nanti kan mungkin teman-teman udah sempat nyoba ya, nanti jadi pas ketemu itu nanti lebih efektif gitu. Jadi langsung tek oh bahas ini gitu. Jadi nggak banyak waktu nunggu atau apa gitu ya. Gimana, setuju nggak kalau gitu? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Pak. Jadi udah apa? Ya, kita udah Kerjain punya dulu bahan kita. gitu ya. Ya, kita udah banyak bahan, jadi udah punya plan gitu ya. Dan plan bisa Iya. bahas apa. Mungkin saya kirim soal. Nah, terus mungkin teman-teman juga kalau punya soal dari tempat lain juga boleh gitu ya. Nah, saya pasti kirim soalnya yang walaupun pasti nggak akan sama persis ya, karena ya kalau sampai angka-angkanya saya juga nggak inget ya. Tapi konsepnya seputar itu gitu, yang kemarin muncul gitu ya. Nah, kalau misalnya nantinya beda, kan bahaya kalau kita konsepnya nggak dapat gitu. Makanya perlu variasi yang berbeda gitu. Gitu mungkin ya. Itu kita baru di kinematika, dinamika juga baru dua, lumayan dinamikanya ada 2, gaya gesek sama yang tadi gaya kontak. Nah, lumayan tuh udah 5 soal. Nanti ada dinamika gerak. Boleh, Pak? Ya, gimana? Ini Pak, Yuk. ini di soalnya kemarin waktu UP, waktu hukum Newtonnya itu berarti yang muncul itu gaya kontaknya ya Pak? Atau yang lain? Gaya kontak ada, seingat saya ada satu soal. Gaya kontak ada. Kontak ada, gaya gesek ada. Gaya gesek juga ada Pak ya? Jadi saya kira-kira misalnya ada pertanyaan yang atau mungkin saya jelas nggak akan bahas yang kira-kira jauh dari materi yang keluar gitu. Jadi kalau ada yang nanya materi yang agak jauh juga, paling saya nggak respon mendalam lah gitu. Paling saya jawab konsepnya, siapa tahu memang itu bisa jadi muncul kan. Kita belum tentu kan soalnya sama gitu ya. Bisa jadi setiap apa namanya apa sih sebutnya, tahap 1 gitu. Pakai soal ya Pak? Ya, Paket. iya. Tapi kan konsepnya pasti seputar yang disebutkan di diskusikan gitu. Iya Pak. Kayak gitu. Itu ada lagi Pak Saiful, gimana Pak Saiful? Pak Medika manggilnya apa Pak Dika? Dika aja, Pak. Ya, oke. Ya, pindah belakang tapi. Gimana, ada lagi kah? Cukup lah, Pak. Udah jam 10